Sekarang kita akan belajar soal UI design. Kita akan menggunakan aplikasi Figma untuk membuat UI-nya. Nah, aplikasi Figma ini berbasis web, jadi kita bisa membukanya di browser. Nah, secara otomatis juga sistem operasi Windows, macOS, atau Linux, kayak Ubuntu dan lain sebagainya itu bisa buka Figma, karena tinggal buka browser, terus buka Figma udah bisa mendesain. Itu beda dengan aplikasi yang lainnya. Itu biasanya cuman ada versi desktopnya, otomatis ya kadang cuman yang support itu Windows sama macOS doang, dan pengguna Linux biasanya jadi korban gitu. Nah, sebelum kita belajar UI desainnya, kita juga akan mempelajari Figma-nya itu sendiri. Jadi workspace-nya kita pelajari, kemudian kita akan berkenalan tool-toolsnya dan lain sebagainya. Nah, habis itu kita coba bikin UI design yang sederhana, kemudian kita akan bikin UI design yang lebih banyak lagi. Begitu. Nah, untuk teman-teman, tonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini aplikasi desain Figma, lebih tepatnya ini website-nya. Jadi Figma ini aplikasi mendesain seperti Adobe XD atau Sketch App. Nah, jadi dalamnya kita bisa mendesain logo, mendesain ilustrasi, atau mendesain UI, user interface ya, tampilan website gitu, yang lagi tren belakangan ini. Nah, jadi kita akan menggunakan aplikasi desain ini. Nah, Figma ini juga cross-platform ya, karena dia berbasis web. Berbasis web, otomatis kita bisa buka di browser. Kita punya Firefox atau Chrome, tinggal buka aja, langsung bisa mendesain. Jadi teman-teman yang pakai Linux itu, Ubuntu, Debian, atau yang lainnya, itu bisa pakai Figma, buka aja di browser. Nah, Figma ini juga punya desktop app-nya, jadi punya aplikasi desktopnya. Teman-teman yang pakai macOS dan juga Windows itu bisa pakai tuh, tinggal download aja di bagian bawah. Di sini ada download. Nah, ada Windows sama macOS. Teman-teman yang pakai Linux itu ada unofficial, tapi cari aja di GitHub Figma desktop gitu untuk Linux. Tapi saya lebih prefer kalau pakai Ubuntu atau distro Linux lainnya itu ya lebih baik pakai ini aja, browser gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya akun di Figma, tinggal login. Kalau nggak, sign up ya. Saya kayaknya nggak perlu lagi ngajarin kalau udah ke pelajaran ini. Karena teman-teman juga udah biasa daftar di sebuah situs gitu, toko online, marketplace, atau sosial media. Satu hal yang perlu saya kasih tahu soal Figma ini, yang penting ya ini. Figma ini gratis dan juga dia berbasis cloud storage. Dia gratis dan juga cloud storage. Jadi semua desain file yang kita buat di Figma itu otomatis tersinkron atau synchronize ke cloud storage-nya Figma. Jadi kita nggak perlu lagi nyimpen file desain kita yang dibuat di Figma itu di lokal komputer kita, di local disk D kalau di Windows kan, atau di documents kalau kita pakai macOS gitu, atau di home kalau kita pakai Linux gitu. Jadi kita nggak perlu lagi simpen di situ, karena udah otomatis ada di cloud storage, otomatis ada di dalam tanda kutip awannya Figma. Jadi itu udah pasti aman ya. Jadi nggak ada lagi tuh alasan-alasan yang klise kayak, aduh file desain gua kena malware nih, kena virus atau rusak karena dimainin adek gue gitu kan. Itu nggak ada lagi harusnya, karena filenya itu udah ada di cloud storage-nya Figma. Jadi kemungkinan besar ya, kecuali ada masalah ya di Figma-nya gitu, ada yang iseng masukin virus. Tapi selama ini nggak ada sih, jadi aman-aman aja. Kecuali kalau teman-teman hapus secara eksplisit gitu file desainnya yang ada di cloud storage-nya Figma, ya otomatis hilang dong. Atau dirusakin secara eksplisit juga, secara sengaja gitu. Ya itu udah bukan tanggung jawabnya Figma lagi. Nah, karena dia gratis, biasanya kan cloud storage kayak Google Drive, apalagi cloud storage itu, Dropbox atau yang lainnya, itu ada limitnya ya. Nah, Figma ini baik banget karena dia baik ya. Jadi yang gratis pun unlimited cloud storage-nya. Jadi teman-teman yang hobi mendesain dan juga punya project banyak mungkin ke depannya, itu nggak perlu khawatir untuk soal storage-nya atau space-nya, karena dia unlimited tuh. Mau desain berapapun, udah tuh dia nggak bakal ngebatasi selama ini ya, sejauh ini. Kecuali ada kebijakan baru gitu nanti ke depannya, yang ngapain dipikirin sekarang. Sekarang nikmatin aja nih unlimited cloud storage-nya.
Nah, teman-teman juga bisa upgrade. Ini ada dua pricing lainnya. Ada yang profesional sama organization. Ini ya mungkin untuk skala besar ya, sama yang ini juga. Karena sejauh ini saya kerja di startup atau ngejain project pribadi, side project saya gitu di luar jam kantor. Itu juga ini udah cukup yang ini. Karena banyak sekali saya bikin desain. Entah itu desain konten atau UI atau desain yang lainnya itu udah lebih dari cukup yang ini. Kecuali saya mau kolaborasi dengan beberapa desainer gitu dalam satu waktu yang sama. Mungkin yang ini nggak cukup, saya harus upgrade gitu. Tapi untuk teman-teman sekarang, karena baru belajar ya, sama kayak saya gitu, baru belajar, kita sama-sama belajar, yang kita perlukan sekarang ini sebenarnya bukan ngupgrade pricingnya, lebih ke ngupgrade skillnya dulu. Jadi kalau kita nggak punya skillnya, apa yang mau di-upgrade dari sini kan? Harusnya punya skillnya dulu, baru kita juga nanti ngerasain apa yang kurang dari pricing yang free itu. Kemudian kita baru upgrade, itu pun kalau memang nggak cukup. Kalau cukup ya ngapain di-upgrade lah. Oke, itu soal Figma-nya ya. Jadi teman-teman silahkan daftar dulu, kemudian login, atau kalau perlu ya tinggal di-download aja tadi desktop app-nya. Karena ada mungkin teman-teman bisa ngerasain perubahannya nanti atau perbedaannya antara ngoding sih, ngedesain di browser sama ngedesain di aplikasi desktopnya Figma gitu. Kalau saya pribadi, walaupun saya nggak punya benchmarknya, saya ngerasa lebih cepat atau performanya itu lebih bagus di desktop app. Begitu ya. Ini halaman ketika kita udah login di Figma. Mungkin yang di browser itu beda-beda dikit lah, nggak ada atasnya ini. Karena ngapain juga ada kayak gini, karena di browser itu udah ada tabnya. Ini kalau di desktop itu bisa multiple tab. Nah, ini recently view files design yang pernah kita lihat gitu. Jadi beberapa file desain yang pernah kita buka atau yang pernah kita lihat sebelumnya nanti bakal muncul di sini karena yang paling baru dilihat ini. Di sini bisa diubah view-nya, kemudian di sini bisa di order atau di sort berdasarkan apa gitu. Nah, di sini juga ada drafts. Bedanya kalau yang ini tuh semua file desain kita yang pribadi. Nah, di sini yang tim. Jadi di Figma ini ada dua ya, ada tim sama yang pribadi. Yang tim ini nanti di dalamnya ya kayak tim apapun itu kan ada anggotanya. Band juga kan ada anggotanya, tim bola ada anggotanya. Nah, tim desain juga di sini ada anggotanya. Misalkan teman kamu, kemudian ada beberapa lagi teman kamu yang desain dalam satu tim yang sama, nanti ada di sini gitu. Nah, file desain yang ada di sini nanti juga secara default dia bisa dilihat oleh beberapa anggota di dalam tim tersebut gitu. Beda kalau di sini. Kalau yang pribadi ya secara default itu yang bisa lihat itu kita aja sebagai pemilik file tadi. Itu aja sih bedanya. Walaupun nanti ada bedanya yang lebih signifikan lain lagi gitu di bagian tim desain Figma ini. Tapi kita nggak sampai situ dulu karena kita akan fokus ke hal yang lebih penting dulu saat ini. Oke, itu dia. Kemudian di sini ada juga community. Di sini community itu isinya soal resource. Jadi resource atau sumber daya desain yang dibikin oleh pengguna Figma lainnya. Misalkan kayak UI design atau illustration, kemudian juga icons dan lain sebagainya. Ini kita bisa pakai. Tinggal duplikat, kemudian kita tinggal edit-edit gitu kan. Gitu. Jadi ini resource. Jadi teman-teman juga bisa bikin nih, misalkan teman-teman lagi bikin UI design kemudian pengen di-share ke pengguna Figma lainnya, itu bisa di sini. Kayak saya misalkan bikin yang namanya social feeds. Jadi dengan social feeds ini teman-teman yang nggak bisa desain itu bisa bikin konten untuk social media, untuk marketing mungkin atau untuk bikin konten yang berbagi pengetahuan gitu kan, atau kebutuhan baik lainnya. Saya nggak berekspektasi teman-teman atau pengguna Figma lainnya bikin sesuatu yang buruk dari ini ya. Nah, jadi contohnya kayak gitu, teman-teman bisa bikin file desain yang di-share ke pengguna Figma lainnya. Begitu nanti orang duplikat ini kemudian tinggal edit-edit, habis itu tinggal diekspor lah jadi apa gitu. Gitu sih contohnya. Selain itu juga ada plugins. Plugins ini ya isinya
atau fungsionalitasnya sama kayak plugins di sistem lainnya. Jadi untuk mengextend atau memperluas fungsionalitas Figma. Kayak misalkan kalau tanpa plugins kita mau download gambar di Unsplash. Unsplash ini situs untuk ini ya fotografi gratis. Kita download di situ kemudian kita import secara manual ke Figma tuh. Itu tanpa plugin. Nah, kalau dengan plugin kita tinggal buka plugin aja namanya Unsplash. Kita cari gambarnya, tinggal klik, dia udah otomatis import. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buka webnya Unsplash, download secara manual, terus kita import secara manual. Dengan plugin ya kita tinggal buka pluginsnya aja, cari gambarnya, klik, dia udah masuk ke workspace-nya kita atau masuk ke canvas. Begitu contohnya. Banyak plugins lainnya kayak icons atau ya soal apalah tergantung kebutuhan kita gitu sih basicnya. Nah itu soal community. Kita balik lagi ke sini. Untuk bikin file baru di Figma itu tinggal klik new di sini. Atau tinggal klik di sini. Tanda plus ini atau icon plus. Ini ruang kerja Figma atau workspace-nya Figma. Pada dasarnya gini aja. Yang tengah ini canvas. Yang abu-abu ini. Yang sebelah kiri ini panel layers. Ada juga assets. Dan juga yang sebelah sini ada design. Ada panel prototype. Ada inspect. Nah, di sini ada prototype, saya jelasin sedikit soal prototype. Jadi kalau teman-teman misalkan bikin UI design soal mobile apps gitu kan, ada beberapa halaman biasanya, ada halaman home, ada halaman login misalkan. Nah, supaya kelihatan nyata gitu, ketika si tombol login misalkan di halaman login itu kan ada tombol ya, ada desain tombol. Nah, itu pengen bisa diklik tuh. Ketika diklik, masuk ke halaman home misalkan. Nah, itu bisa di bagian prototype. Jadi, nggak perlu lagi pakai aplikasi pihak ketiga lagi, nyari tuh aplikasi prototyping gitu. Nggak perlu lagi. Jadi, di Figma itu udah built-in atau battery included. Kita nggak perlu lagi nyari-nyari aplikasi prototyping. Gitu. Jadi, desain kita lebih hidup, lebih nyata. Kemudian, panel layers. Ya, ini kalau teman-teman udah pernah pakai aplikasi semacam Photoshop, list ini udah standar banget ya di aplikasi desain gitu. Karena untuk ordering objeknya, kayak misalkan objek 1 pengen di bawahnya objek 2 atau sebaliknya dan lain sebagainya gitu. Kemudian di atasnya ada toolbar. Toolbar ini ya tools yang bisa kita pakai. Kayak move ini buat mindahin objek, ada 2 objek kotak misalkan. Yang ini pengen kita mindahin ke kanan, yang kanan pindahin ke kiri gitu. Ada frame juga, ada shape. Kemudian ya ada yang lainnya, di sini ada nama filenya. Kalau mau diubah tinggal kita klik aja di sini lalu ganti. Atau namanya belajar UI design gitu. Kemudian di sini ada tombol share, ada present dan juga ada zoom kontrolnya. Oke, itu dulu untuk saat ini ya. Dari sebelumnya itu kita kan udah teori-teori ya. Saya jelasin juga kan teori, jadi teman-teman yang ngebayangin sendiri. Mungkin masih bingung ya, nggak masalah juga sih. Tapi kalau udah ngerti juga alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba bikin UI design yang simple. Untuk sebagai pembuka kita. Nah, di Figma ini, kalau kita mau ngedesain sesuatu itu pertama pakai frame. Bikin frame dulu. Jadi kayak gini, kemudian tinggal klik aja tadi. Tinggal klik frame, kemudian set. Nah, klik sini atau bisa klik ini, kemudian cari preset. Preset ini ya kayak template gitu maksudnya. Mau ukurannya berapa. Misalkan teman-teman lagi mau ngedesain untuk iPhone 11 atau iPhone 8 atau untuk tabletnya pakai iPad atau Surface, desktopnya ada iMac segala macam, atau untuk presentation kan bisa bikin slide juga di sini kan. Kemudian bisa untuk watch atau paper gitu kan. Ada sosial media juga kalau teman-teman yang suka bikin konten gitu. Kemudian untuk Figma Community, ya ini yang kebutuhan Figma Community-nya kayak misalkan untuk bannernya atau icon segala macam. Ini preset sama aja sebenarnya. Kita tinggal klik sini atau tinggal atur di sini secara manual. Tuh tingginya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian atau X-nya, posisinya pengen di mana. Ya jarang juga saya pakai ini buat pindah-pindahin objek gitu. Ya tinggal tarik-tarik aja kan tuh udah otomatis tuh lihat. Tuh gitu. Jadi intinya kalau kita mau ngedesain sesuatu di Figma itu harus bikin frame dulu. Walaupun bisa aja tinggal misalkan mau bikin kotak sini, ya tinggal aja tarik gitu. Ya bisa aja nggak masalah. Cuman nanti ada sesuatu yang teman-teman kedepannya bakal sadari bahwa memang kita harus pakai frame gitu. Salah satunya ketika kita mau mengekspor desain tersebut.
mau mengekspor, kemudian mau bikin prototyping. Nah itu nanti patokannya ke frame. Makanya kenapa pakai frame dulu di awal gitu. Kalau di Illustration mungkin namanya artboard ya, atau di Adobe XD saya nggak tahu juga, lupa saya. Tapi kalau di Figma namanya frame. Jadi itu kenapa kita pakai frame dulu pertama. Itu ya. Kita tarik bawahnya gimana gitu. Sekarang karena kita mau bikin UI design untuk mobile, kita pakai ukuran berapa ya enaknya? iPhone X aja deh segini. Karena desain yang pertama itu jangan berekspektasi bagus. Apalagi kita masih belum begitu paham gitu kan prinsip-prinsip UI design, kemudian juga apa yang perlu dibutuhkan, ya segala macamnya lah. Pokoknya yang penting ngedesain dulu, hasilnya gimana ya bagus, alhamdulillah. Yang nggak bagus kita belajar lagi supaya nggak patah semangat kan. Jangan dulu berekspektasi yang gimana-gimana. Nah misalkan kita pengen bikin header ya, atau header lah teman-teman nyebutnya. Nah bikin aja kotak gitu, nggak ada misalkan header di sini tinggal tarik, kecuali pakai UI kit gitu, kayak bootstrap gitu kan, tinggal tarik. Nah kalau kita bikin manual ya bikin pakai kotak, bikin header di sini, tinggal tarik segini, atau yang modern kan biasanya tinggian tuh gini kayak hero di ini kan, di website gitu. Tarik segini, kemudian dikasih warna deh. Nah, di sini ada panel design. Yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada panel design, prototype. Desain itu kayak properti dari objek tersebut. Nah, properti itu kan banyak, biasanya ada fill, color, atau background kan. Cuman disebutnya fill. Kemudian ada stroke itu outline, garis luar. Tuh, ada juga kan, tuh kecil banget. Kalau digedein ya gedein aja tuh kan. Kayak border kalau di web. Kemudian ada efek ini ada banyak ya, ada drop shadow, ada layer blur, ada background blur. Nah, teman-teman yang kadang lihat atau pernah lihat yang namanya glass morphism gitu, yang backgroundnya ngeblur gitu, atau kayak glass, itu bisa pakai background blur. Ada juga inner shadow. Nah, ya ini sesuai kebutuhan, jangan dipakai semua kalau nggak butuh. Mentang-mentang ini gitu, wah pakai aja semuanya gitu, ya nggak juga. Tergantung kebutuhan. Kemudian di sini ada export. Jadi di Figma ini kita bisa mengekspor per layer. Gitu enaknya. Jadi kalau dulu seingat saya di Photoshop gitu, misalkan ngedesain UI di Photoshop, akhirnya itu kita slicing. Jadi keluarin penggaris, kemudian di potong-potong gitu kan. Nanti hasilnya jadi ada banyak gambar tuh hasil potongan tadi. Nah itu dulu tuh. Nah sekarang karena di Figma ini bisa mengekspor per layer, jadi tinggal klik aja nih. Jadi asetnya tinggal diekspor satu-satu gitu. Enaknya gitu. Nah ini balik lagi, kita bisa kasih warna di sini. Warna biru. Kemudian ada ya banyak lah di sini. Ada hijau juga, tergantung kita kan pengennya warna apa. Di sini juga ada pilihannya, ada solid, ada linear, kemudian ada radial, ada angular, kemudian juga yang lainnya. Atau ada background image di sini. Kita kasih solid dulu. Kita kasih warnanya biru misalkan. Gini. Atau kalau mau lebih soft ke sini warnanya. Kan ada tuh color teorinya ya. Ya kalau pertama tadi saya bilang bikin aja dulu gitu supaya ngerasain bikin UI design pertama kali. Misalkan kayak gini ya. Kemudian kita bikin teks nih. Ini ada teks tuh. Tinggal klik aja yang ada di situ. Kemudian bikin tulisan misalkan welcome atau selamat datang. Nah kemudian kasih warna putih. Lalu kita ganti nih banyak font family-nya. Setahu saya ini tuh yang kalau kita cari di Google Font, kemudian kita cari di sini ada juga. Gitu. Cari aja sesuai, misalkan teman-teman suka yang Source Sans Pro, sebenarnya itu kesukaan saya sih. Kemudian yang lain juga ada Lato, Latif lagi, Lato. Kemudian nggak ada deh, ada tuh lagi di download tadi, sorry. Kemudian ada lagi yang lain,
railway. Ya tergantung kan ini tergantung maunya apa gitu. Kemudian ada fontnya, font size-nya maksudnya. Kemudian bisa diatur 18, 14. Nggak perlu mengikuti yang ada di drop down, tinggal input aja manual di sini misalkan 16 gitu. Ini ada font weight-nya, ada semi bold, ada black, ada semi bold, ada regular. Ini tergantung font yang kita ini ya pilih. Karena ada beberapa font yang font weight-nya tuh banyak opsinya. Ada yang cuman regular doang, ada yang cuman semi bold doang gitu, tergantung juga. Misalkan kayak gini. Kemudian kita bikin teks lagi di bawahnya. Misalkan namanya nama saya Ahmad Naufal Azhar. Lalu yang ini hierarkinya digedein. Kemudian kita pilih yang agak gede berapa, 24 atau 36. Kan overlap nih. Ya kita kasih 24 gitu. Kemudian kita kasih putih juga. Kasih F aja di sini, F kemudian tab gitu shortcutnya. Atau tarik aja ke sini, mau merah atau apa. Kalau putih kan tarik ke sini gitu. Kita seleksi dua-duanya. Kalau mau seleksi dua-duanya tinggal klik aja salah satu, tekan shift, kemudian klik objek yang lain atau layer yang lain. Set. Nah, dua-duanya jadi ke select. Indikatornya begini tuh, dua-duanya ke select atau bisa select di sini. Cuman kalau di sini kan kadang kalau objeknya banyak, nama layernya kayak gini kan kita nggak tahu yang mana. Ini yang mana, kemudian ini yang mana. Karena namanya biasanya kan kalau udah banyak tuh udah acak-acakan. Jadi langsung aja klik di sini, kemudian tekan shift, kita tarik-tarik. Bahkan kita bisa nge-order. Ordernya kita bisa ganti nih. Kita pilih dua-duanya, kan ini ada bulatan nih, pink ini atau apa warnanya ungu. Kita klik nih, tarik. Tuh bisa di drag kayak gitu. Nah, itu mantap lah Figma pokoknya. Kita tarik sini. Kemudian kita bikin tombol misalkan sekarang. Walaupun saya nggak tahu ini mau bikin aplikasi apa kan. Pokoknya klik dulu, bikin kotak sini, kemudian agak kecilin. Tombol kan ukurannya segini kan, sekitar segini lah. Kemudian bikin teks. Ya ini tombol kan. Misalkan apa ya? Tulisannya browse aja deh. Misalkan kita bikin aplikasi untuk berita. Ini 24 kan gede banget. Kita ganti jadi 16. Kedepannya kan teman-teman juga pasti nyari-nyari teorinya gitu, atau punya teori sendiri bahwa ngedesain itu font size-nya yang base-nya itu 16 atau 14. Kan harus disesuaiin supaya ketika di slicing atau di transform jadi coding ke mobile apps atau ke website gitu, jadi nggak ngerepotin developernya, karena tahu ini ukurannya 16 gitu, supaya sama juga nanti hasilnya. Karena kalau beda nanti hasilnya jelek gitu. Ini 16, ini 16 sama ya gitu jadinya. Kita ganti 14 deh, kegedean kalau yang ini gitu. Nah, misalkan pengen ngetengahin ini nih, sebenarnya bisa ditarik tuh karena ada magnetnya tuh, ya kan? Tuh udah tengah tuh, udah ngasih tahu. Misalkan di sini nih nggak ada magnetnya, misalkan susah gitu. Tinggal seleksi aja dua-duanya. Klik ini dulu atau klik yang teksnya dulu, kemudian shift, klik yang ini. Supaya dua-duanya keseleksi kan. Habis kedua-duanya keseleksi, tinggal klik yang ini nih. Pilih alignment-nya. Align horizontal center. Nah, dia secara horizontal akan diketengahin. Sekarang kita pengen secara vertikal di tengah kan. Dia secara horizontal udah di tengah. Tinggal klik aja yang ini. Tuh, align vertical centers. Kayak gitu. Nah, shortcutnya itu ada Alt plus V sama Alt plus H gitu. Kemudian backgroundnya kita ganti atau fill colornya. Mau warna apa nih? Hijau misalkan. Atau putih. Gitu. Nah, biasanya kalau yang dulu saya kalau awal-awal ngedesain gitu. Karena nggak berani mainin warna. Ya udah kalau misalkan backgroundnya warna, ada warnanya biru kayak gini contohnya, pasti depannya tuh putih karena takut jelek. Kemudian saya coba-coba aja sini yang sekiranya enak, nggak bentrok gitu. Nah, kayak gini kan masih enak tuh walaupun kita kasih hijau, atau kita bisa kasih kuning juga kayak gini. Nah, habis kayak gini, kemudian kita bisa kasih ini, ujungnya tuh kan lancip ya.
Supaya nggak lancip kita kasih ini corner radius. Kalau di CSS kan border radius ya. Corner radius nih kasih 3 misalkan tuh. Jadi dia nggak lancip lagi. Kemudian kita bisa juga kasih efek. Nah di sini ada drop shadow. Klik ini nih yang kayak gambar matahari gini atau lampu. Klik, kemudian di sini ini titik Y-nya. Jadi atas bawahnya gitu. Kalau kita kasih minus nanti shadow-nya ke atas. Tuh kan. Kalau kita kasih nilai yang positif jadi dia ke bawah gitu. Misalkan kasih 6, kemudian di sini kasih berapa ya, 16. Lalu di sini kita bisa kasih shadow color-nya apa, merah atau hijau atau biru gitu. Ya ini sesuaiin aja. Kita kasih hitam. Kemudian di sini ada opacity-nya. Opacity bisa atur di sini atau di sini. Tarik. Tuh semakin di sini kan makin rendah kan berarti makin nggak ada tuh shadow-nya. Makin transparan. Makin tinggi ya makin kelihatan. Gitu. Kasih 15 misalkan kayak gini. Nah, kemudian habis itu biasanya kan di sini ada ini ya, ada icon garis 3 gitu. Ketika diklik nanti muncul off canvas namanya, yang menu di samping, keluar dari samping kan. Set gitu. Itu off canvas. Kemudian untuk bikin itu ya kita bikin garis aja. Bikin garis 3, bikin kotak dulu, kemudian kita kecilin gini. Nah, kalau misalkan mau ketika kita meresize gini kan satu sisi aja nih. Kalau mau dua-duanya yang ikutan ke resize itu tekan Alt, HLT. Tuh, ini kalau di Windows ya. Kalau di Mac mungkin Option tombolnya atau apa. Gini deh, set. Kemudian kita tarik, kecilin. Nah, untuk ngezoom tekan Control sama scroll. Gitu, zoom in, scroll, zoom out ya ke bawah. Gitu. Saya nggak tahu ya scroll nyebutnya ke bawah atau ke atas ya. Ya nanti ketemu ini, tinggal tekan Control terus scroll aja. Gini tuh. Kemudian kita kecilin. Nah, tinggal diganti warnanya jadi putih misalkan. Lalu tinggal tarik ke bawah. Kayak gini. Tarik lagi ke bawah. Nah, ini ngeduplikat. Ngeduplikat itu tinggal diklik atau tinggal geser nih sambil tekan Alt. Alt, kemudian tarik lagi Alt. Begitu. Kita seleksi ketiganya, kemudian kita agak kecilin. Nah, kayak gini contohnya. Kita bisa grouping nih. Kita seleksi ketiganya, kita tekan Ctrl G atau klik kanan group selection, supaya ketika kita klik satu kali ketiga-tiganya keseleksi kan tuh. Jadi nggak perlu satu-satu lagi, supaya enak dipindah-pindahin ya. Kayak gini contohnya. Ini baru headernya atau bagian atasnya. Kemudian bawahnya biasanya ada artikel, card artikel gitu kan. Kita bikin kotak lagi. Bikin kotak, kemudian lebarnya segini. Kemudian tarik ke bawah, kasih 3 ininya. Lalu backgroundnya entah mau putih atau ngasih yang agak abu-abu gini, nggak masalah juga. Misalkan segini lah, atau terlalu ini, terlalu gelap. Nah, segini aja. Habis itu kita bikin teks, tulis di sini misalkan nama judul berita 1. Fontnya karena judul kan biasanya lebih gede ya supaya mencolok gitu, misalkan 18. Lalu di bawahnya tuh kita bisa kasih ini tanggalnya atau waktu publishnya. Waktu publish itu biasanya tanggal atau pakai yang human readable, kayak misalkan 3 menit yang lalu ya kan, kayak times ago gitu. Jadi kita kasih aja 3 menit yang lalu gitu. Lalu tulisannya tuh jangan sama, maksudnya fontnya jangan sama.
bukan fontnya sih, font size ya maksudnya. Maksudnya jangan sama ukurannya. Kalau gini ya nggak ada ininya dong. Apa percuma juga ini digedein supaya mencolok. Kalau yang ini gede juga kan, dua-duanya bakal dilihat. Maksudnya biar orang baca judul dulu. Yang ini karena kan nggak terlalu priority kan. Yang penting ada gitu. Jadi kita bisa kecilin. Nah, 12 misalkan. Itu yang disebut dengan hierarki. Hierarki itu bukan cuma soal font size, bisa juga dari apa font weight-nya atau dari apa gitu. Tapi yang paling mendasar itu font size. Itu hierarki. Nah, kita kasih regular dari warna juga misalkan supaya yang atas lebih dilihat gitu. Supaya nggak terdistraksi mata user. Makanya di sini bisa dikasih yang agak ini, yang agak abu gitu. Nah, kayak gini warnanya. Gitu. Ini nggak apa-apa gini dulu, nggak perlu bagus-bagus kalau pertama kali. Gini dulu, kemudian kita bikin ini gambarnya, kan ada thumbnail biasanya kan. Nah, sekarang kita bisa cari di Unsplash. Kita jangan lupa pakai plugin supaya tahu teman-teman bedanya nanti ketika kita pakai plugin. Kita buka Unsplash, kemudian kita cari nih gambarnya. Misalkan ini. Kemudian kita copy image, kita buka Figma-nya, kita paste. Nah, gitu. Gitu, kemudian kita tarik sini. Kemudian tarik sini. Tekan shift nih kalau mau ukurannya tetap proporsional. Kalau enggak kayak gini dia tuh. Kalau tekan shift dia bakal ngikut tuh. Bakal proporsional. Tarik gini. Kemudian ini agak gedein aja atau agak tinggiin. Yang ini kita seleksi ke bawahin. Nah, kemudian ya kita duplikat aja. Kita duplikat, tarik sambil tekan Alt gitu. Kemudian kita cari gambar yang lain, misalkan apa ya, ini aja deh. Kita copy image lagi, kita klik aja nih, klik gambarnya, kemudian kita paste. Nah, dia otomatis ke replace. Nah, ini kalau nggak di dalam frame. Kedua gambar ini dia di luar frame tuh, dia dari layer juga. Jadi dia nggak bakal ngeklip atau nggak bakal kepotong oleh frame-nya. Maka dari itu kita seleksi dua-duanya, tarik ke dalam. Nah, gitu. Nah, ini dia UI design pertama kita ya. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, ketika kita pengen export jadi gambar, kita klik frame-nya, kemudian kita klik export. Nanti teman-teman bisa jadi in PNG, JPEG, SVG atau PDF. Gitu. Ini dia UI design pertama kita, oke? Setelah mendesain UI yang ini, sekarang kita akan mendesain UI yang lainnya, yaitu untuk web ya, Hero. Jadi ukurannya lebih besar. Kita klik frame, kemudian pilih desktop, gitu. Tarik sini supaya sejajar atasnya. Jadi konteksnya ini saya mau bikin untuk ebook. Misalkan saya bikin ebook nih, pengen dipasarin kan, saya bikin landing page ya. Jadi elemennya itu sebelah kiri ada teks, sebelah kanan ada preview cover ebooknya. Gitu. Mungkin bayangannya belum nangkep ya, tapi nggak masalah deh. Kita bikin kotak dulu di sini, kemudian klik ini. Nah, ukurannya harusnya diukur ukurannya dulu tadi. 1100 deh. Kemudian diketengahin lagi. Nah, kayak gini. Kemudian saya terlalu kecil ya segini. Kasih deh 12 berapa ya? 1280. 1200 coba. Nah, segini lumayan. Nah, klik sini, kemudian tekan Shift R untuk buka ruler atau cari aja sini. Ruler. Ruler. Nah, tuh Shift R di sini. Jadi muncul. Nah, tarik sini, tarik sini. Ini kalau teman-teman web developer mungkin udah paham ya, soalnya udah sering bikin ini, yaitu kontainer. Jadi supaya nggak terlalu
Maksudnya bukan nggak terlalu sih, lebih ke ada jaraknya. Saya hapus lagi. Itu saya lagi bikin patokan untuk kontainer. Caranya yang paling simple kayak gitu. Sebenarnya ada lagi caranya pakai grid, tapi itu nanti takut terlalu lebih kompleks lagi. Nah, saya bikin teks sini. Misalkan judulnya buku Tailwind, buku apa ya? Saya lupa judul buku sendiri. Ntar saya cari buka ini dulu ya. Multimedia ID book. Ini Tailwind CSS berbahasa Indonesia gitu aja. Oh iya, Tailwind CSS bahasa Indonesia. Buku Tailwind CSS bahasa Indonesia. Gini. Lupa saya judul sendiri. Nah, fontnya bisa disamain, bisa juga pakai yang lain, tapi saya pakai yang ini aja deh. Ukurannya bisa digedein, ini terlalu gede ya, terlalu kecil juga, maksudnya kekecilan. Ini aja deh, manual 40 dulu, nah, atau 42, segini dulu. Saya taruh ke bawah gini, kemudian kasih semi bold. Nah, ini kalau menurut saya kurang panjang teksnya. Saya pengen ada 3 baris gitu. Coba saya copy yang ini aja ya. Bisa saya paste kayak gini. Nah, ini kan gede sekarang. Atau panjang ya. Kita bikin kayak gini. Kemudian di sini tuh kita bisa atur line height. Line height itu ya jarak antar baris ya. Ini jarak antar barisnya terlalu rempet. Walaupun gak rempet-rempet amat. Ini kita bisa atur di sini. Bisa tarik kayak gini nih. Atau bisa juga atur manual di sini, misalkan 60. Atau bisa juga 56 gitu. Segini dulu deh. Kita kasih 56. Kemudian kita kasih teksnya di bawahnya. Nah, saya copy lagi yang ini. Kalau belajar itu biasanya pakai lorem ipsum. Cuman saya lagi pengen pakai teks asli. Kemudian kita kecilin segini. Ini kan gede banget ya. Ukurannya kita kecilin. Misalkan 18. Segini gini ya. Kemudian line height-nya kan kegedean nih untuk ukuran 18. Kita bisa gedein lagi. Misalkan berapa ya? 8. Masih terlalu rempet kalau menurut saya. Segini deh. Kita ganti jadi regular. Saya kecilin lagi. Kita kecilin lalu sini segini. Nah, kemudian di bawahnya itu kita bisa kasih subscription gitu. Bukan subscription, tapi kayak email maksudnya. Jadi untuk download e-booknya misalkan masukin email gitu. Nah, sekarang saya mau download dulu nih gambar ini. Saya copy aja deh. Copy, kemudian kita klik frame-nya lalu paste supaya dia ada di dalam frame. Gitu. Nah, ini kan kegedean. Saya kecilin. Nah, segede gini, kemudian saya bikin kotak. Bisa dibikin gini kotaknya. Lalu kayak gini. Nah, ini fungsinya layer ya. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, supaya sininya di bawah si buku ini, cover buku gitu maksudnya. Kita bikin gini dulu. Agak gedean lagi dikit. Segini. Ini bisa divariasiin sih sebenarnya, teman-teman pengen ditarik gini juga nggak masalah gitu. Kalau mau narik gitu di double klik dulu kotaknya, double klik kotaknya, terus tarik salah satu titiknya gitu. Tapi bikin dulu gini. Saya kasih corner radius, jadinya jadi coba kasih 10 dulu. Oke.
Kemudian si backgroundnya ini kita bisa ambil dari background yang ini, bukunya. Klik. Lalu si ininya kita bisa kasih shadow gambarnya. Saya kasih 30, lalu kasih 60 blurnya. Ininya kasih 15. Walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Kalau terlalu medok itu nggak begitu bagus. Kalau merasa terlalu konflik itu warnanya ya bisa digelapin lagi atau bisa agak diterangin. Gitu. Coba saya kasih agak ke sini deh. Nah, coba kasih begini, kemudian kita bikin kotak lagi di sini. Bikin kotak. Susah amat 65. Kasih aja di sini. 65 gini. Kemudian kita kasih berapa ya? 3 coba. Supaya nggak terlalu ini. Kasih 5 deh. Nah, kemudian juga kita bisa kasih warna putih. Lalu kita bisa kasih shadow. Kalau pengen warna yang lain juga nggak apa-apa. Saya kasih putih dulu. Kadang saya ubah lagi nanti. kasih ini dulu. Kemudian di sini kita kasih ini email address gitu, taruh sini, kemudian bikin kotak lagi. Shortcutnya tuh tekan R gini, bikin kotak, kemudian kayak gini. Warnanya kita kasih ini, kemudian kasih 5, lalu kasih teks sini, apa ya, kirim, kasih semibold, kasih putih, lalu di sini kita ketengahin. Nah, ininya kita hapus aja, hapus supaya nggak ada bukan nggak ada sih, line height-nya ngikutin defaultnya atau auto kayak gini. Nah, ini enaknya dikasih icon. Saya coba kasihin dulu deh, kasih stroke bagus ya, kayak gini maksudnya. Kasih 2 coba. Nggak begitu bagus, hapus dulu deh biar agak lebih clean. Nah, untuk ngasih icon bisa download di ini, di feeder icons. Kemudian bukan envelope ya, email tuh apa, ini email, kita save, kemudian kita tarik nih ke sini. Nah, kemudian kita taruh sini, yang ini kita geser ke sini. Kemudian teksnya kita kasih agak abu karena itu ini ya, placeholder itu nggak mencolok warnanya. Kita samain nih, saya copy warnanya, kemudian kita paste sini. Nah, gitu, agak sampingin lagi deh. Nah, kayak gini maksudnya, garisnya hilang. Nah, kayak gini. Kemudian di atasnya itu kita bisa kasih judul, misalkan judulnya nama saya Novel gitu, lu kasih semi bold. Nah, ini kita juga bisa ngatur white space atau letter spacing ya, bukan white space. White space itu spasi, letter spacing. Jadi jarak antar huruf. Kalau yang ini kan jarak kalau yang ini kan jarak antar baris, yang ini antar hurufnya. Kita bisa tarik ke sini. Kan makin sih makin gede kan. Jadi bisa atur sekitar segini deh.
segini. Kemudian agak tarik bawah, karena ini judul saya kasih yang 24. Nah kayak gini. Kemudian biasanya tuh di sini ada menu, kemudian juga ada tombol apa gitu. Kalau misalkan dia itu layanan, biasanya ada tombol login supaya orang bikin akun kan. Kita bikin menu aja, kita bikin teks ini home, kita balikin lagi, dan ukuran kalau di sini nggak bisa dihapus, kasih 0, harus eksplisit, kasih 18. Yang ini kita hapus lagi. Nah saya duplikat, tekan Alt ya duplikat itu, atau Ctrl D juga bisa sih. Nih Ctrl D, cuman harus tarik manual. Kalau sewaktu-waktu pengen otomatis ketika narik gitu, tarik, kemudian pengen duplikat, tekan Alt gitu. Sambil tekan Shift juga bisa. Kalau tekan Alt doang kan bisa kemana aja. Kalau tekan Shift, nah dia gini. Tuh mau kemana pun, jadi dia lurus gitu. Projects misalkan, kemudian apa lagi ya? Kita tarik deh ke sini dulu. Apalagi kontak. About. Gini misalkan. Kita tarik sini. Ini bisa taruh di sini sebenarnya atau taruh di sini. Gitu. Kalau taruh di sini berarti yang bagian ini dikasih putih supaya kontras kayak gini. Kalau taruh di sebelah kanan ini nggak perlu, bisa taruh sini gitu. Misalkan yang lainnya ini kita kasih warna yang grey, yang ini nih, karena ceritanya ini ada di halaman projects gitu, jadi yang lain itu nggak kelihatan aktif gitu. Karena yang aktif itu project, kayak active state di web gitu. Kalau kita di halaman apa, biasanya menunya ada backgroundnya atau apa gitu, buat nunjukin bahwa kita lagi di halaman tersebut. Ini terlalu atas kalau menurut saya, kita blok, tarik ke bawah. Nah kemudian yang ini juga saya pengen agak abuin, bagus gak kira-kira ya? Terlalu abu, nah agak turunin sedikit kayak gini misalkan. Nah kalau yang ini itu sebenarnya teman-teman bisa ganti, atau bukan ganti ya, kasih background gitu. Misalkan kasih tekstur atau pattern. Tau kan pattern yang repeat gitu nih. Misalkan bukan di sini, di Unsplash, pattern. Nah kayak gini, repeat kayak gini bisa juga. Atau nyari, ada di sini yang premium tuh, apa ya, magic pattern namanya, magic pattern ini. Ada juga subtle pattern namanya, tapi lupa sih sih. Cari aja banyak sih kayak gini example. Ini kan ada yang gratis dia, cuman gitu nggak customize dia karena bentuknya gambar ya. Kan bentuknya gambar, misalkan kita copy image, kita paste aja di sini, klik ininya, kita paste. Nah kayak gini, cuman warnanya jadi nggak sesuai sama si ininya. Walaupun kita bisa manipulasi gambar loh di ini tuh, kayak exposure-nya tuh kita bisa atur, kemudian ininya bisa atur. Cuman nggak gitu, nggak sebebas kalau vektor. Kalau vektor kayak SVG kan kita bisa atur tuh sampai ke warna-warnanya gitu. Kalau ini kan cuman ini doang gitu maksudnya. Nggak tahu ya, kalau teman-teman ahli dalam memanipulasi seperti ini ya bisa dicoba. Kayak misalkan diduplikat ininya terus di paste, kan ada 2 layer tuh sekarang. Misalkan ininya dikasih apa ya, misalkan overlay, mungkin ada juga tuh jadi kayak gini, kan tetap nggak bagus itu karena memang nggak fleksibel SVG gitu.
untuk kalau yang kayak gini itu biasanya saya kasih kotak-kotak gitu, kayak apa ya, dekorator ya, kalau saya nyebutnya dekorator sih, kayak kotak terus tarik ke sini, tetap di belakangnya, terus kayak gini, kemudian dikasih warna yang sama tapi agak gelap atau apa gitu, terus opasinya diturunin gitu, kayak gitu atau kasih ini, kita klik masuk ke fill lagi, lalu ganti jadi linear, jadi gradient gini, yang ininya kita kasih samain, nah ininya agak digelapin gitu atau diterangin, misalkan kayak gini, set, yang ini samain dulu nih, kemudian atasnya agak terangin. Kalau teman-teman pernah lihat desain saya sebelumnya, biasanya kayak gitu kalau ngedesain. Nah mirip kayak gini lah gitu. Itu aja sih sebenarnya, ini supaya nggak kelihatan terlalu apa ya, terlalu kosong gitu. Tapi gini juga kalau menurut saya udah bagus sih. Jadi ini UI design kedua kita udah bikin 2 UI design sejauh ini ya. Sekarang kita bikin UI design terakhir untuk pertemuan kali ini. Kita bikin frame baru. Di sini kita akan bikin ini ya. Bentar dulu. Pakai ini aja, desktop. Nah, jadi kita akan bikin web profile seseorang. Misalkan saya nih, dalamnya ada portfolio, ada list skillnya juga. Misalkan bisa JavaScript segala macam. Kita list di situ. Jadi satu halaman web dari atas sampai bawah, kayak single page lah gitu. Atau one page ya sebutannya. Nah, hal pertama yang kali kita akan buat adalah bagian atasnya, yaitu hero ya. Kita bikin kotak sini, kita tarik sini. Nah, orang kalau bikin kotak biasanya nggak kotak banget. Bentar nih, ketarik. Kepencet shift tadi. Nah gini. Nah, orang biasanya nggak bikin kotak banget gini. Dibikin variasiin atau apalah gitu. Double klik nih. Ini kan udah mode edit gini. Bisa ditarik ke bawah atau yang ininya ke bawah gini, kayak gitu. Jadi supaya agak beda, atau dibikin tengahnya gitu, dikasih titik kayak gini, terus ininya ditarik, salah, tarik ke bawah, jadi gini kan. Kemudian yang ininya ditekan kontrol terus klik. Nah jadi kan nggak terlalu lancip. Kalau gini kan lancip, supaya nggak lancip. Ya gitu maksudnya. Orang kan beda-beda sih preferensinya gitu. Coba kita tarik ke sini. Kemudian kita bisa kasih warna nih di sini. Kita buka ini dulu deh, rulernya atau penggarisnya. Tarik sini, saya cuma pengen ngukur ini. Takutnya nggak seimbang. Udah, kita tarik lagi ke atas, kemudian kasih warna dulu. Kalau mau ganti warna ke yang gradient pun, saya biasanya pakai solid dulu, cari warna yang menurut saya proper atau yang sesuai minat saya saat itu gitu. Jadi cari dulu warnanya di bagian solid. Habis itu terserah tuh mau di gradient atau digradienin dikasih gradient atau apa boleh, tapi dibikin di solid dulu nyari warnanya biar enak. Misalkan ini, nah habis itu kasih tuh linear kalau mau. Klik yang kedua, kasih 100. Nah kalau saya biasanya tarik ke sini nih. Kalau teman-teman lihat desain saya tuh biasanya gini. Nah kemudian yang ini, kalau yang warna satu ini diubah itu biasanya diterangin. Tergantung warna. Kalau warnanya cocok diterangin, biasanya yang gelap tuh. Kalau yang sebelah kirinya itu yang saya ubah. Karena ini udah terang, yang ini yang saya ubah yang kedua. Kalau yang kedua yang diubah itu biasanya saya gelapin biar agak beda aja. Kemudian agak tarik ke sini. Nah, nggak usah terlalu gini kalau saya. Ini sekali lagi soal preferensi ya. Jadi
nggak bisa dipikirin secara objektif kecuali tahu color teori gitu kan. Karena ini berdasarkan perasaan aja, jadi saya tarik ke sini nih, nggak terlalu nyamping juga. Misalkan segini atau agak segini. Nah kalau udah kelihatan gini, udah kalau menurut saya nggak begitu bagus lagi. Tergantung sih. Saya lebih suka segini aja deh. Walaupun ya segini juga nggak belum tentu bagus juga kan buat teman-teman. Kayak gini. Nah yang ini coba disesuaikan lagi. Agak ini. Nah segini deh. Udah misalkan kayak gini. Kemudian saya kasih teks tengahnya. Tulisannya misalkan saya seorang front end engineer. Kenapa nggak pustak aja, saya seorang pustak back end engineer dan juga UI designer misalkan. Ini misalkan ya, nggak usah nyata-nyata banget, ini juga belajar. Kita ketengahin, set, kemudian kita ubah tulisannya, dibikin 2 baris juga bagus sih. Gini, kita ratain tengah gini. Ini kan terlalu rempet ya. Ya kita atur, bisa tarik gini, atau kayak sebelumnya tuh dikasih ukuran langsung input sini manual. Kita kasih warna putih, lalu kasih semi bold. Ada teori kalau judul itu katanya lebih bagus serif. Serif itu kayak Times New Roman, play fair play display, terus apa lagi ya, Baxterville juga kayaknya serif deh. Baxterville, saya lupa nama fontnya. Ada play fair display, nih display, atau yang lainnya itu bisa dicari, atau saya bahkan pernah pakai ini juga, kayak IBM Flex Mono, supaya agak mencolok gitu warnanya, bukan warnanya, fontnya kasih terlalu gede. Nah kayak gini gitu kan, supaya nggak terlalu sans terus fontnya gini. Terus di bawahnya tuh biasanya deskripsi kecil kan, deskripsi kecil baru kasih source sans pro kayak gini. Kemudian kasih teksnya, misalkan sejak berapa ya, misalkan sejak 13 tahun saya mengoding atau saya memulai programming. Kemudian apalagi ya, ini nggak usah nyata juga, padahal tadi nggak usah nyata ya, tapi masih aja harus mikir. Sejak dulu, misalkan sejak gitu aja deh, terus kecilin jadi 18. Kita ketengahin gini, jangan simbol, tarik ke atas, kemudian kita kecilin gini. Ininya terlalu gede ya, misalkan 30. Lalu kasih warna putih lagi. Nah di sini bisa kasih opacity, misalkan 60 ya, kayak gini, supaya nggak terlalu mencolok putihnya. Agak tarik ke bawah. Kemudian di bawahnya biasanya ada call to action. Call to action itu tombol, ketika diklik dia melakukan action gitu. Entah itu muncul halaman login atau pom apa, atau cuman scroll ke bawah gitu. Kita tarik ke bawah, ke samping, kemudian bikin kayak gini.
bisa di fullin gini jadi kayak kapsul gini juga bagus. Ada teorinya itu. Kalau misalkan yang kayak kapsul gini dia lebih playable. Kayak apa ya, kayak eh ya ya playable gitu. Yang menarik untuk diklik lah. Kalau misalkan yang nggak pakai gini nih lebih ke elegan gitu. Karena mau ngambil tengahnya biasanya sih cuman kasih 5 gini. Jadi nggak terlalu lancip, nggak terlalu kapsul juga gitu. Nah, sekarang kita coba pakai yang kapsul warnanya. Bukan warnanya, corner radiusnya. Kemudian kita kasih tulisan apa ya? Pelajari deh. Atau kontak juga boleh. Kontak aja deh. Kontak. Jadi klik ini dia muncul ke halaman kontak harusnya. Ini tarik sini, agak bawain satu deh. Kadang spasinya itu ada spasinya. Nah, warnanya ini bisa putih sebenarnya. Cuma kalau putih kayak kurang menarik. Saya lebih pengen cari warna yang kontras dari warna belakangnya. Misalkan kuning. Nah, agak gelap gini. Kan lebih ada warnanya gitu ketimbang putih doang. Gitu sih. Agak tarik ke atas, kemudian nah ini bisa di pindahin ke atas kayak gini. Kemudian kita kasih teks lagi. Oval. Kasih 24. Ininya kasih source and pro aja deh. Source and pro, kemudian kita kasih 10. Yang ini kita kasih semi bold kayak gini. Nah, kita belum bikin kontainer ya. Jadi supaya ada jarak kiri kanannya ya. Kita bikin kotak lagi, lalu ketengahin, lebarnya kira-kira segini aja deh. Kemudian kita buka penggarisnya, tarik sini, tarik lagi sana, kita hapus. Jadi yang ini ada patokannya nih, gitu. Kasih putih, kita bikin judul, bukan judul ya, menu. Misalkan top, kita kasih 18, lalu kita kasih semi bold, kita kasih 0, kita kasih putih juga, lalu kita tarik ke atas gini. Kemudian karena one page, jadi kalau di web itu ketika diklik dia scroll aja. Lalu ada skill, ada portfolio, lebih bagus project sih, lebih menarik project. Terus kontak gini, udah ya, kita tarik. Nah, supaya ke tengah, saya kan pengen ke tengah nih, kita select dulu keempatnya, kita group, lalu ketengahin gini. Nah, habis itu ungroup lagi gitu, men. Kemudian saya pengen menunya ini transparan, maksudnya nggak terlalu putih, kasih 60 kayak gini. Habis itu kita bisa kasih kotak di sini. Kita duplikat aja keduanya. Saya seleksi nih, klik ini, kemudian shift, tekan lagi, tekan kedua-duanya ke select. Kita duplikat, tekan Alt, tarik, taruh sini. Nah, supaya beda, yang ini kontak, yang bawah kita bedain. Misalkan namanya pelajari judulnya atau teksnya, agak gedein supaya diklik itu kalau di web dia bakal scroll ke bawah otomatis. Ini kenapa jadi fontnya ini ya? Ganti jadi Source Sans Pro harusnya. Nah, kayak gini. Tengah, yang ini agak kecilin.
segini, yang ini juga Source Sans Pro. Nah, kayak gini. Kemudian udah ya. Nah, di sini karena ini udah kuning dan ini kuning, takutnya bikin distraksi gitu. Kita bisa ganti ini. Kita copy dulu warnanya, kita hapus fill-nya, lalu bikin stroke kayak gini. Terus yang ini kita kasih juga. Kita kasih semi bold. Nah, gitu. Jadi supaya agak beda. Atau ya beda gitu supaya nggak terlalu sama, yang ini kuning juga, jadi nggak kelihatannya kurang bagus kalau saya pribadi gitu. Nah, supaya backgroundnya ini nggak terlalu nggak terlalu apa ya sebutannya, nggak terlalu polos gitu, kan ini udah gradient. Biasanya tuh saya duplikat. Ini kan ada 2 sekarang, tuh ada 2. Yang belakang itu saya kasih ini gambar apa, misalkan tergantung konteks sih. Kalau misalkan itu lebih ke Dex biasanya, kayak meja, kayak setup kayak gini. Ini preferensi sih. Kita copy image, kemudian kita klik layer ya, lalu paste. Nah, kan nggak kelihatan nih. Kalau kita geser tuh kelihatan. Nah, yang atas ini kita bisa kasih opacity di sini. Tuh, jadi agak ada ininya. Ini biasanya trik yang paling simple yang saya lakukan. Kalau merasa si itu suatu elemen ya, suatu elemen itu dia terlalu polos. Sampai serak suara saya. Sorry. Gitu, jadi trik yang paling simple. Atau kalau misalnya yang lebih advance itu bikin dekorator kayak kotak-kotak gitu, bulat, bikin kayak dekorator kiri kanan gitu. Tapi yang paling simple kayak gini sih. Oke, ini bagian atasnya ya. Nanti kita terusin di bagian bawahnya. Ketika saya minum tadi kepikiran nih, kita bikin profile. Jadi jangan top, kita ganti profile, kemudian kita geser. Karena di bawah ini kita kasih profile, ini select ya keempatnya, kita group, kemudian ketengahin gitu. Nah, kita select frame-nya, kemudian tarik ke bawah. Nah, di bawah ini ada profile. Jadi di sini kita kasih judul. Kemudian ganti jadi IBM Plex Mono, di sini kasih 24. Kita ketengahin, gak ke bawahin ya. Lalu kita bisa kasih deskripsi sedikit. Mengenal saya secara singkat. Gitu. Kasih jadi Source Sans Pro. Ini ya kasih 18, ini ya kasih regular. Ketengahin. Kemudian agak kasih ke bawah sini. Ininya kita kasih agak abu, segini lah. Udah. Kemudian kita cari gambar pria, bisa pakai foto sendiri karena belajar, dan saya begitu banyak foto, kita bisa pakai foto yang ada aja deh. Ini aja deh, yang simple, black and white, biar nggak ngedistract sama yang lain. Kita paste sini. Maksudnya tuh begini nih. Di sini, kemudian teksnya di sebelah kanan. Nah, teks ini kita bisa pakai lip zoom. Ada ini sih beberapa teori kayak
Kalau pakai lorem ipsum tuh nggak terlalu bagus, dan pribadi saya juga jarang sekali pakai lorem ipsum kecuali lagi tutorial begini, karena mikir teks itu kalau buat saya susah, walaupun ngarang juga tetap mikir kan. Kita copy aja ini dulu, kita paste. Kita rata kiriin. Kita bikin gini. Kemudian ini terlalu panjang. Gini. Kasih berapa ya? 30. Nah, kayak gini. Tarik ke bawah lagi. Kemudian bisa dibikin kotak di belakangnya sih, supaya nggak terlalu ini. Kalau jelek kita hapus lagi. Biasanya saya begitu kalau ngedesain, namanya eksplorasi kan. Kadang ini kurang bagus nih, coba tambahin ini dah. Pas tambahin malah jelek gitu kan. Terus kasih warna yang sama nih, kayak gini misalkan, atau pengen warnanya gradien juga sama kayak gini, kita kasih nama warna gradien ini primary atau hero gradient. Nah, kan ada warna sekarang. Kemudian kita pilih sini, set gitu. Nah, ini lumayan sih, nggak bagus amat, nggak jelek amat. Biarin aja gini. Kemudian ini udah profile. Selanjutnya kita desain bagian yang scales. Sekarang kita mendesain untuk section scales. Jadi di bawah profile ada section skill, di mana kita akan membuat list atau daftar skill yang dimiliki. Kita tarik sini, kemudian tarik sini lagi, tarik ke sini. Lalu kita kasih warna abu. Kita ambil dari warna ini, kemudian geser ke kiri. Segini. Walaupun nggak begitu ada bedanya ya, tapi terlalu ini deh. Agak tarik bawah deh. Ups, terlalu gede. Nah, ketarik. Segini, kemudian kita duplikat. Ini ke bawah. Lalu ini tarik aja ke atas, set gini. Kemudian ganti jadi skills. Beberapa kemampuan saya. Ini contoh ya, kalau aslinya sih sebenarnya teksnya jangan gini-gini amat gitu. Ini terlalu ini. Kurang seru saya. Ups. Nah, gini aja. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa logo. Saya nyari di sini. SVG font. Buka, kemudian kita bisa download. Saya udah download tadi. Ini, klik. Tarik sini, kemudian saya bikin kotak dulu ya. Kita tarik ke sini full, kemudian kita masuk ke sini, garis miring. Kita bagi 3, kemudian dikurang 20 gitu. Lalu kita kecilin, ini tarik ke atas. Ini bisa di corner radius nggak? 100 gitu. Nah, bikin kayak gini. Habis itu yang ini kita kasih warna putih, lalu kasih drop shadow, kasih berapa ya, 15, 30. Kemudian yang ininya coba kasih 10 dulu. Nah, lalu kita kasih 5. Habis itu kita kasih teks sampingnya
JavaScript. Untuk pindahin ini kan, ini di bawah nih. Kan sebenarnya kita tinggal tarik ke atas nih. Nah, kalau pengen pakai keyboard itu, kalau di Windows tekan Ctrl Shift terus tutup siku tuh yang di sebelah backslash tuh gitu. Atau klik kanan juga ada sih, bring to front, ini nih Ctrl Shift, ini tanda tutup kotak gitu, apa namanya, brackets atau square brackets ya namanya. Kita sama bold, kemudian di bawahnya kita kasih 14, kasih ini, kasih tahu kita tuh level JavaScript-nya seberapa gitu, misalkan advance gitu. Kemudian kasih agak abu. Nah, dibikin kayak gini. Jadi jangan dikasih persen. Kalau kasih persen itu 100%-nya segimana? Harus ada perhitungannya kan. Persen itu kan kalkulasi. Kalau advance, intermediate gitu kan masih bisa dikira-kira dari pengetahuan kita itu apa aja. Jadi, oh ini bagian advance nih. Kita tahu scoping nih, atau kita tahu arsitekturnya gitu. Ini saya grup ya. Select, keempatnya tuh. Pakai shift kita grup, habis itu kita duplikat ke samping kayak gini dulu. Kita cari lagi nih, misalkan react, saya bisa react misalkan, ini permisalan aja ya, teman-teman bisa ikutin jadinya. Saya juga bisa ngasal bisa pakai yang nggak sesuai, jadi nggak bakal ada yang marahin juga. Nah, di sini pakai bisa aja sih sebenarnya, kita tinggal hapus ini. Kalau mau, kan ini di grup nih, bisa aja double klik di sini, set tuh dia bakal nge-select. Kalau mau gampang kita ungroup dulu, Ctrl Shift G. Habis itu kita hapus dan ini bisa pindahin ke sini. Tuh. Kayak gini. Atau jangan dulu dihapus. Jadi kita balikin dulu nih, jadi masih ada di sini. Habis itu kita tarik ke sini, kemudian Ctrl Shift kayak tadi, ke atasin lagi. Nah, ini ukurannya kita tiru 53. Kita pilih ini nih, constraint proportions. Jadi supaya dia proporsional, nggak gepeng. Habis itu kita hapus, kemudian kita tarik ke sini. Nah, begitu. Kalau nggak terlalu tengah ya kita atur aja. Kita pilih kotak ini, kemudian shift tekan logonya, pilih yang ini, align vertikal gitu, dia kan tengah tuh jadinya. React JS ini kayaknya perlu diubah deh ininya, jangan di tengah. Kemudian apa misalkan menengah, ntar kita pilih ini dulu, ke kiriin, tulis menengah. Yang ini bahasa Inggris, ganti deh lanjutan, kita pilihin ke kiri dulu, lanjutan, lebih lanjut atau apalah, expert juga boleh. Nah, habis itu kita grup lagi, lalu kita duplikat lagi, misalkan apa ya, node. Kita pilih download, kita save, kita tarik, kita pilih constraint 53, lalu kita tarik sini, kita ungroup lagi, lalu kita pilih ini, keduanya kita pilih, lalu kita klik ini, kemudian kita geser samping, yang react ini kita hapus gitu. Kalau ini terlalu gede, ini kan lebarnya atau tingginya itu kecil ya,
Dan yang ini tingginya gede, jadi kayak kelihatan gede. Bisa diubah, sesuaiin lagi. Misalkan dikecilin. Itu terserah sih, terserah teman-teman. Tapi biarin aja dulu gini. Kita kasih Node.js ini. Misalkan apa ya? Export gitu. Atau lanjutan juga deh. Lanjutan. Nah, habis itu kita grup lagi. Grup. Nah, kita seleksi ketiganya. Set, set. Ini kan udah pilih. Ini harus di grup ya. Kalau nggak di grup dia gak bakal bisa kayak gini nih. Kita zoom, ada ini nih tuh. Spacingnya bisa diatur gini. Atau bisa diatur lewat sini. Tuh. Supaya si kirinya itu sampai sini mentok. Set. Nah, 30. Kayak gini maksudnya. Habis itu kita bisa duplikat nih tiga-tiganya. Ups. Kita bisa duplikat tiga-tiganya, tarik ke bawah. Kayak gini. Kemudian bisa tinggal diatur lagi logonya. Misalkan Tailwind yang lain. Nah, ini biarin aja dulu karena kalau teman-teman mau lanjutin nggak apa-apa, diubah aja. Tapi saya bikin aja gini. Nah, habis itu supaya kelihatan beda, random aja posisinya. Kalau saya yang ini ke sini. Gitu. Padahal sama aja. Yang ini sini deh. Yang ini ups. Ke sini. Gitu. Oke. Ini kita zoom lagi, kemudian kita tarik ke bawah. Lalu tarik juga yang ini. Dah. Ini bagian skill. Berikutnya kita desain bagian yang lain ya, oke? Sekarang kita akan mendesain bagian projects. Kita tarik ke bawah. Bikin dulu kayak gini, kemudian kita duplikat lagi. Duplikat ke bawah. Judulnya kita ganti jadi projects. Ups. Kenapa jadi buka ini? Kemudian apa ya judulnya? Teksnya. Saya beberapa lagi deh. Beberapa proyek bikinan saya gitu. Sekali lagi teman-teman bikin yang bagus ya. Yang kayak gini. Ini contoh aja. Kemudian kita bikin beberapa list projects-nya. Nah, untuk itu karena saya punya beberapa desain, kita bisa pergi ke Dribble punya saya. Ini misalkan saya copy image, kemudian paste di bagian klik frame-nya supaya dia di dalam frame. Kemudian saya mau bikin ini jadi 2. Bagi 2 kayak gini, kemudian dikurang 20 biar nanti bisa kasih space. Habis itu kita cari lagi gambar yang lain. Misalkan yang mana lagi ya? Misalkan yang ini kita copy image lagi, lalu kasih sini, kemudian kita kecilin ukurannya, kita samain ya, kita samain. Nah ini kita geser ke samping, kemudian habis itu kita bisa kasih judul, misalkan Hasten. Terus kita kasih gedein ukurannya, kita kasih semi bold. Terus kita select dua-duanya, teks sama ininya. Terus kasih tengah gini. Habis itu kita kasih duplikat judulnya. Kemudian kita kasih deskripsi. Misalkan eksplorasi landing page gitu. Kemudian kasih 18,
ukurannya, terus kasih regular, lalu teksnya kita kasih samain aja deh 80-80, kasih 80-80. Nah habis itu agak tarik sini. Nah kemudian kita duplikat nih, yang ini ke sini, yang ini juga. Kita jadi resources eksplorasi di mixing ininya apa bahasanya, resources page kayak gini. Nah ini terlalu atas nih, kita tarik ke bawah, tarik ke atas, kemudian ini tarik ke bawah lagi, kita klik, kita geser ke bawah atau tarik ke bawah. Nah yang ini kita bisa duplikat kayak gini, kemudian ya bisa di replace sebenarnya gitu. Tapi kayak atas saya coba puter-puter karena biar itu teman-teman aja yang atur ininya biar banyak gitu. Nah ini saya seleksi keempatnya ya, gambarnya aja seleksi keempatnya, kemudian kasih 5 corner radiusnya gitu. Jadi ini adalah halaman atau section ya, bukan halaman, ini projects, section projects. Oke, berikutnya kita coba desain bagian yang lain ya. Oke. Sekarang kita mendesain soal section kontak. Di bawahnya section projects. Jadi kita tarik dulu ke bawah ya. Tarik ke bawah, kemudian kita nyalain lagi penggarisnya. Nah, kemudian coba kita tarik. Saya bikin segini. Agak di sini deh. Kemudian kita coba tarik segini dulu. Lalu warnanya kita samain dengan yang ini. Ini kita coba kasih 5 dulu. Jadi kita bikin kayak gini. Kemudian saya mau duplikat kotak ini ke bawah. Nah kemudian juga kita bagi dua kayak gini, kita nyalain lagi penggarisnya, lalu kita tarik ke tengah gini. Nah supaya tahu tengahnya di mana. Sekarang kita coba duplikat ini ke bawah, lalu kita tarik ke sini dan kita tarik ke atasnya ya. Bisa klik kanan sih, klik kanan terus bring to front. Nah kita tarik ke sini, kita begini, lalu coba tarik ke bawahnya agak, nah gini, lalu tulis kontak. Kita pindahin ininya ratanya ke kiri. Kita coba kasih tulisan beberapa terus ya, tapi nggak apa-apa karena contoh ya, belum kita kirim dulu. Jadi teman-teman bisa kasih tulisan yang lebih bagus. Beberapa cara menghubungi saya gitu. Harusnya kan pakai bahasa-bahasa yang lebih enak gitu. Tapi karena contoh, kan mikir tulisan kayak gitu kalau saya lama. Udah ya, terus di sininya kita coba bikin kotak. Jangan dulu kotak deh, kita ke ini dulu. Kita ke sini. Ups. Kita ke sini, kemudian ini nih, feeder icons. Kita coba cari pawn.
Ini ada ya, phone, kemudian home. Jangan home deh. Masa kita nggak jarang banget saya masukin alamat rumah ke bagian kontak. Jangan home. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, Twitter aja. Kayak gini. Kemudian balik lagi ke sini. Kita masukin lagi icon emailnya ya. Sini icon emailnya kita masukin. Terus icon fontnya, lalu icon Twitter. Gini. Jadi biarin aja dulu di sini. Kita fokus ke yang email dulu. Kita tulis mail. Kemudian kasih 14. Kasih semi bold. Kayak gini. Lalu coba kita kasih agak abu ya, kayak yang ini nih. Jangan pakai ini, kita copy aja, kita paste. Kemudian coba kita duplicate. Yang ini kita kasih warna hitam, kasih coba 18, misalkan Naufal nama email nih. Yang ini juga kita samain aja. Bagus sih? Kayaknya lebih bagus hitam deh. Coba kalau kita kasih hitam ya. Oke deh, gini aja. Ngapain diubah? Ngeribetin aja ya. Namanya juga eksplorasi. Kita duplikat yang ini ke sini. Font. Misalkan fontnya berapa? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu sekarang Twitter. Nah, kita tarik ke bawah. Kayak gini, kita kasih Twitter. Kalau ini Twitter saya beneran. Barangkali mau di follow atau kita berkomunikasi di Twitter. Oke, kemudian kita bisa bikin garis ya. Kita bikin kotak. Kemudian kita kecilin jadi 1. Lalu kita tarik atasnya ke sini. Kemudian tingginya kita bisa tarik ke bawah kayak gini. Harus perfect gak? Gitu kan, biar perfect. Oke. Nah, kemudian kita kasih ini ya, background yang sama tapi kita agak gelapin nih. Segini aja deh. Terus di sini kita coba bikin kotak. Kita bikin kotak, lalu segini. Kemudian saya kasih stroke. Coba kita stroke yang samain dulu sama yang ini. Nanti kalau nggak bagus kita coba ubah lagi. Warnanya kita agak abuin kayak gini. Kita kasih ke sini segini dulu. Kemudian bentar. Kita tarik ke bawah. Kita kasih teks atasnya. Name. Kita bikin input. Di sini name.
Lalu tarik segini. Di sini misalkan email. Kemudian kita kasih subject. Lalu di bawahnya segini. Bawahnya predikat, enggak bukan predikat, pesan. Subjek, predikat, objek lagi. Kita tarik ke bawah. Ini kita tarik lagi ya ke bawah. Kita tarik agak ke bawah gini. Kemudian supaya agak bagus, coba kita ganti hitam dulu ya. Agak susah juga nih warnanya. Kurang juga sih. Coba kita kasih, sebenarnya bagus sih hitam, cuman saya pengen coba kasih warna yang lain. Nah, ini aja deh, biar agak match dengan backgroundnya. Oke, kemudian yang ini kan label. Kalau label itu saya biasanya kasih font yang agak kecil, bisa 14, atau kalau kekecilan kasih 16. Nah, ini udah kecil. Kemudian kita coba kasih tombol ya. Kasih tombol. Lalu bikin segini. Coba kalau ini dikasih hitam. Atau kalau nggak suka hitam ya bisa kasih warna yang ini. Kayak gini. Terus agak digelapin lagi gitu. Ya ini kalau bagus, kalau menurut teman-teman bagus. Gitu. Kita kasih tombol kirim atau send. Ini mixin, saya baru sadar bahasanya kecampur-campur, tapi nggak apa-apa deh. Kayak gini ya. Oke, ini coba kita kasih hitam, bagus gak? Kayak bagus hitam deh. Nah, ini adalah section kontak. Jadi kita sudah membuat sebuah desain untuk bagian kontaknya. Gitu. Sekarang terakhir kita kasih copyright aja ya. Copyright. Kemudian nggak usah copyright deh, gini aja, design by Nova misalkan. Karena saya nggak bisa neken ini tombol copyrightnya yang C itu. Kita bikin 10 coba. Terlalu lebar. Nah, 5 aja. Kemudian saya kasih rata tengah gini. Lalu kita coba kasih ini. Kalau sekarang biarin aja dulu warnanya kayak gini. Maksudnya walaupun mungkin yang ini abunya agak terang, yang atas abunya agak gelap gitu, gimana, biarin aja. Jadi kita fokus ngedesain dulu. Nanti mungkin di kesempatan yang lainnya kita coba desain yang lebih rapi gitu. Kan ini pertama kali. Nah, kita tarik ke atas kayak gini. Oke, jadi ini kita udah bikin sebuah UI design, satu halaman website dari atas hero, kemudian profile, skills, projects, kemudian ada kontak di bawahnya. Begitu. Sekarang kita coba membuat prototype. Jadi saya pengen ketika si profile ini diklik dia bakal scroll ke sini, skill juga begitu sampai kontak. Begitu. Jadi kita coba prototype. Nah, di sini karena lagi di grup, kita ungroup dulu, tekan Ctrl Shift G. Nah, dia di ungroup. Sekarang kita klik profile, lalu pergi ke prototype, kemudian klik interactions. Di sini ada klik ya,
kita pilih on click. Kemudian di sini ada scroll to. Nah, di sini layernya. Makanya ini lebih enak kalau kita kasih nama yang benar gitu. Tapi karena profile ini namanya benar ya, sesuai teksnya, kita pergi ke sini nih. Tuh dia profile. Lihat aja nih kalau kita hover ini, dia bakal ada garis bawah biru di bawahnya. Nah, gitu. Kemudian kita kasih animate. Sekarang yang skill juga sama. Kita kasih on click, kemudian kasih scroll to. Yang ini kita cari skill. Ada nggak skills? Nah, ini skills. Bener gak? Nah, ke sini, kemudian kita kasih animate. Kemudian balik lagi ke atas, yang projects. Kita kasih juga on click, scroll to, kemudian projects. Ini dia. Lo kasih animate. Kemudian yang contact terakhir. Lalu scroll to, kita pergi ke contact. Ada nggak contact? Contact. Nggak bisa research lagi. Tunggu ini contact. Padahal bentar. Kita kesini dulu nih. Ini namanya apa? Contact ya. Ke contact section deh. Kita bedain namanya. Kita rename. Double klik aja situ. Di situ kita double klik karena yang ini juga contact. Tapi yang ini juga projects dia nggak ini ya. Atau mungkin tadi nggak ketemu. Coba kita klik lagi. Scroll to, kita pilih ini. Kemudian kita cari contact section. Mana ya contact section? Ini adanya contact. C itu di atas kan? Ini berdasarkan ini kan? Alfabet. Nah, ini dia. Jadi ke bawah. Itu ada padahal. Padahal dari titik juga kayaknya ada deh. Nggak usah di rename juga, tapi nggak apa-apa. Nah, udah nih. Sekarang kita coba play prison. Habis di prison, kita klik aja di area yang bebas. Ini misalkan tuh dia akan ngasih hint. Ini bisa diklik tuh gitu. Kemudian yang skill gitu juga. Lalu yang projects juga sama. Yang terakhir yang contact. Begitu. Jadi ini prototype di Figma. Nah, sekarang kita coba grup kedua ini. Klik ini, kemudian shift, tekan shift, klik kontaknya, kita grup. Kita kasih juga ini interaction. Kita klik scroll to, lalu pilih contact section. Nah, yang pelajari juga kita klik backgroundnya, kemudian shift, tekan, atau pilih yang pelajari. Nah, keduanya ini kan diseleksi. Kita grup, kita kasih tanda plus, kemudian pilih on click, lalu scroll to ke bagian bawah aja, yang profile. Kayak mana ya, profile yang ini nih, yang bawahnya gitu. Kemudian bentar, yang ini kita kasih animate, yang ini juga udah animate belum dia, kita pilih animate. Nah, sekarang balik lagi ke sini, dia bisa diklik sekarang tuh, nggak usah di reload ya, dia udah real time tuh. Kita klik ke bawah, yang ini juga ke bawah gitu, karena buat pelajari supaya dia nggak usah scroll manual begitu ya. Ini cara membuat prototype atau prototyping di Figma. Kalau misalkan kita punya banyak halaman, yang ini misalkan on click nggak scroll tuh, tapi navigate tuh. Nanti misalkan ada halaman lain di sini. Nah, kita nanti di sini kita bisa kasih nama frame-nya apa begitu. Jadi karena ini satu frame yang sama, kita bikin scroll tuh kayak ini one page di web beneran kan. Ya tinggal, atau namanya smooth scroll kalau di web itu. Jadi ini dia cara membuat prototype atau prototyping di Figma. Kita udah berhasil bikin satu buah UI design dari atas sampai bawah ya. Nah, sekarang itu sebenarnya ada beberapa cara yang kita bisa lakukan secara mudah ketimbang kayak sebelumnya kan kita nyari icons tadi ke feather icons. Kemudian kita nyari gambar Unsplash ke situs Unsplash-nya.
Nah, itu sebenarnya ada pluginsnya. Kita bisa pergi ke plugins itu, klik kanan, ada plugins di sini. Nah, ini plugins yang saya install nih semuanya, banyak banget. Kemudian kita klik manage plugins. Manage plugins. Di sini ada nih discover plugins in Figma community. Kalau ini plugins yang kita bikin, kalau yang ini yang pernah kita bikin tapi udah dipublish. Karena saya nggak punya dan saya juga nggak punya plugin yang dipublish, otomatis kosong. Kita klik aja kalau mau nyari plugins yang orang bikin. Tuh ada Unsplash, kita klik aja install. Kalau misalkan install ya tinggal klik aja install di sini tuh. Ini installed yang udah saya install semua. Walaupun nggak semuanya saya pakai. Kemudian juga kalau udah diinstall, kita bisa pergi lagi ke sini. Nanti ada di sini tuh semuanya. Kita klik kanan lagi, plugins, misalkan icons yang feeder icons tadi ya. Yang mana feeder icons. Nah, ini dia nanti bakal nge-open sebuah window baru. Nah, kayak gini. Jadi kita tinggal cari aja. Misalkan soal copy, kita klik tuh dia muncul tanpa harus kita download secara manual ya. Kenapa nggak nunjukin dari tadi misalkan? Gue jadi susah gitu. Ya nggak apa-apa, namanya kan belajar, kita harus tahu dulu cara yang manualnya supaya nanti teman-teman ketika pakai plugins itu dapat ininya, feel-nya. Oh iya, mudah ternyata, atau ya jadi tahu gitu kenapa harus pakai plugin. Jadi ada perbandingan. Kalau saya langsung tunjukin ini nanti nggak tahu kan cara yang manualnya gimana, jadi nggak ada perbandingan gitu. Kemudian kita klik jam gitu, ya itu tinggal klik-klik aja kan muncul tuh. Jadi itu dia plugins. Kemudian ada juga yang lain, sama aja, setiap plugins bakal munculin window baru gitu. Cuman beda-beda kan, tergantung konteksnya apa atau tergantung kegunaannya apa. Kita klik Unsplash misalkan, nah ada tuh tinggal cari aja gambarnya apa atau bisa nge-random. Begitu, jadi ini dia plugins di Figma. Cara pakainya tinggal install tadi, kemudian tinggal dibuka. Begitu. Sekarang saatnya menunjukkan beberapa plugins yang direkomendasikan. Jadi ini yang sering saya pakai ya. Otomatis ngebantu juga untuk desain. Jadi ada beberapa nih. Contoh yang pertama ini atau plugin yang pertama ini soal autoflow. Misalkan saya punya dua shape nih. Di tengah-tengahnya pengen ngasih arah panah. Secara pikiran saya kan bisa dibikin manual tuh. Kita bikin garis gitu kan, terus bikin arah panah. Nah, untuk yang otomatisnya kita bisa klik kanan, plugins, pilih autoflow, ada arrow, auto juga. Dua-duanya punya tugas yang sama sih, punya manfaat yang sama, cuman beda caranya dan hasilnya doang. Kita klik autoflow, lalu kita pilih salah satu, kemudian tekan shift, lalu klik yang ini. Nah, dia muncul arah panah gini. Ini sering banget kalau misalkan saya lagi ngedesain sesuatu yang butuh kayak gini, gitu. Jadi ini autoflow. Sekarang soal avatar. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh gambar avatar gitu, gambar orang yang kayak foto profile, nah itu bisa cari di Unsplash kan sebenarnya. Cuman ada khusus avatar nih. Kita bisa klik kanan di sini. Kita pergi ke plugins, lalu ke content reel. Ada juga di sini avatar sama avatar generator, tapi saya biasa pakai content reel. Klik, saya pilih dulu nih ininya. Kemudian next. Ini saya pilih objeknya, kemudian image. Nah, di sini ada avatars. Kita klik. Bisa pilih nih. Set, gini atau yang mana gitu. Begitu. Ini soal avatars. Kemudian avatars yang ini juga ada yang ini, avatars atau avatars generator. Gitu. Ini soal avatars. Bisa dicari pluginsnya ya. Sekarang soal dummy text. Jadi kalau misalkan kita lagi bikin teks gitu, kayak sebelumnya itu kan tadi kita pakai situs namanya Lipsum untuk nyari teks lorem ipsum. Nah, sekarang kita bisa pakai plugins. Kita klik kanan plugins, lalu ke content reel. Nah, dia bakal banyak nih, ada teks.
Kemudian bisa ngasih lorem ipsum. Kita misalkan kasih apply di sini. Ups, kita bikin layer dulu. Kemudian kasih A dulu aja nih. Kemudian kita apply all. Nah, kayak gini dia. Atau bahkan kita juga bisa ngasih nama yang dummy gitu. Kita kasih full name, tuh ada tuh dia. Kemudian lagi gitu. Jadi ada banyak ya di sini. Ini content real untuk ngasih dummy konten. Sekarang kita pergi ke plugins yang ini, Blobs. Blobs ini dia bisa mengenerate random shape kayak gini, atau lagi kayak gini. Ini gunanya biasanya untuk sebagai background, di depannya itu ada ilustrasi atau gambar apa gitu. Jadi ini untuk generate random shape kayak gini. Ini plugin Blobs. Sekarang kita pergi ke plugins lagi, lalu ke Get Waves. Ini dia. Ini untuk bikin shape yang gelombang gitu. Yang biasanya ada di hero kemudian di bawahnya. Jadi kita bisa generate kayak gini. Tuh. Jadi hero misalkan di atasnya, kemudian di sini wave-nya. Begitu. Kan sekarang lagi zamannya tuh bikin hero kemudian bawahnya tuh agak gerinjul-gerinjul gitu. Nah itu, jadi kita bisa pakai plugins Get Waves. Sekarang kita klik kanan lagi, pergi plugins, kemudian wireframer. Jadi ini bikin bentuk yang untuk wireframe gitu, yang kotak-kotak kayak gini nih. Contohnya kayak gini dia. Ups, dia bakal nyasar biasanya. Plugin sini memang sering nyasar, ngasih tuh kan ada di sini. Kita balik lagi ke sini. Nah, contohnya kayak gini. Ini wireframe. Jadi kayak seolah-olah teks, tapi masih bingung nih mau dikasih teks apa atau memang semacam ilustrasi aja. Itu wireframer. Ini terakhir ya. Jadi sebelumnya kan kita udah mendesain beberapa UI, kemudian juga udah belajar soal Figma dan lainnya. Nah, sekarang ini semacam tips. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih lanjut lagi soal UI design gitu, itu yang paling pertama ya klise ya. Jadi harus banyak-banyak ngedesain UI. Jadi nggak perlu mikir sendiri harus kayak gimana bikinnya. Tiru aja yang ada. Misalkan lihat UI ini bagus, kita bisa tiru nih. Atau UI yang lain, yang ini atau yang ini, yang manapun ya, yang teman-teman anggap bagus, itu tiru semirip mungkin. Karena kalau dengan kita niru itu nanti jadi terbiasa. Kemudian juga jadi tahu nih elemen-elemennya yang ada di UI itu apa aja. Ada button, kemudian juga ada background segala macam kan. Jadi teman-teman terbiasa nih, atau bahkan mengenal elemen lain yang orang lain bikin, yang sebelumnya teman-teman mungkin nggak tahu ada elemen tersebut. Begitu. Jadi membiasakan diri. Nggak apa-apa kalau belajar niru itu, kecuali kalau buat komersil ya, kita niru kemudian kita jual lagi, itu nggak boleh. Kalau misalkan kita untuk belajar ya nggak masalah. Kalau misalkan udah untuk project asli gitu yang komersil, ya kita bisa juga nyari-nyari inspirasi di sini, di dribble ini. Tapi bukan lagi niru, lebih ke referensi. Karena kalau misalkan kita ngambil beberapa contoh gitu, 2 atau bahkan lebih dari 2, itu masuknya ke referensi kan. Kalau kita cuma ngambil satu, itu udah pasti hasilnya bakal mirip banget gitu. Jadi benar-benar niru nantinya. Maka dari itu seringkali kalau saya mendesain, referensinya tuh banyak banget gitu. Itu yang pertama sih. Kemudian juga ya yang paling penting sebenarnya soal taste-nya. Jadi kalau kita mau bisa ngedesain UI yang bagus, kita harus tahu juga. Harus tahu dulu nih UI yang bagus itu kayak gimana kan. Kalau kita nggak tahu kan UI desain yang bagus, nanti kan bikinnya ya semaksimal yang kita tahu aja. Kalau misalkan tahu UI yang bagus itu soal gradasi hijau segala macem, nanti kita juga bakal bikinnya kayak gitu. Nah kalau misalkan selera kita bagus gitu kan, jadi
seenggaknya walaupun nggak sebagus yang kita bayangin, ya mirip-mirip lah jadinya kayak gitu. Makanya yang pertama kali saya pelajari itu ya saya lihat-lihat desain yang bagus kayak gimana, yang akhirnya eh, memancing saya buat bikin UI desain sendiri yang mirip dengan apa yang saya lihat itu, walaupun ya hasilnya juga nggak sebagus apa yang saya lihat. Seenggaknya masih mending saya bikin ketimbang nggak sama sekali kan, begitu sih. Kemudian juga kalau teman-teman eh apa ya, kalau mau gitu, kalau udah ngedesain bisa diupload di sini kayak yang saya pernah lakukan di sini gitu. Jadi upload aja walaupun hasilnya nggak begitu maksimal gitu, gak apa-apa kan, hasilnya juga nggak bagus-bagus amat, saya tetap upload gitu. Jadi tinggal upload gitu. Jadi kayak gitu sih yang paling penting itu. Dan kalau mendesain itu, kalau saya yang dikedepankan itu soal empati ya, karena hasil desainnya itu kan akan ditransformasi jadi coding. Kalau misalkan kita mendesain soal web, itu bakal dikerjain sama front end engineer kan ke depannya, ditransform jadi coding. Walaupun kalau saya pribadi yang coding juga saya juga, jadi itu kadang mikir juga, ini save ini bisa nggak diimplementasiin di codingnya. Jangan bikin kan, soalnya kalau di Figma itu kan kita tinggal tarik-tarik kan pakai mouse, sedangkan kalau orang tuh ngoding, jadi bakal beda cara implementasinya. Makanya jangan yang susah-susah. Walaupun kita sering kali lihat ya di sini UI-nya tuh kadang tricky gitu atau bahkan kompleks banget. Tapi sebenarnya kalau untuk project yang beneran itu beda banget biasanya. Misalkan yang awalnya bikinnya kompleks banget kayak gini gitu, nanti ketika dia ngedesain lagi untuk project beneran, kadang itu beda lagi, lebih simple gitu, karena harus menyesuaikan dengan si front end engineer-nya begitu. Kadang yang di sini itu dibuat sebagus mungkin ya untuk portfolio supaya orang tertarik kan untuk pakai jasanya dia begitu. Jadi ya itu aja sih, kalau teman-teman mau belajar UI design lagi ke depannya, ya nanti coba kita bikin video-video tentang UI design lagi. Jadi kita bikin seri, kita belajar bareng soal UI design ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.